Hai sahabat, pernahkah kamu merasa seperti rezeki kamu tidak mengalir sebagaimana seharusnya? Yuk, kita bahas bersama penghambat rezeki yang mungkin tidak kita sadari, tapi bisa kita perbaiki. Ada beberapa penghambat rezeki yang mungkin tidak kita sadari, antara lain 1. Ketidakbersyukuran. Kurangnya rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan, dapat menghambat aliran rezeki yang lebih baik. Ketidakbersyukuran adalah sikap tidak memadai dalam menghargai dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepadanya, baik itu rezeki material maupun non-material, hal itu bisa menjadi penghambat aliran rezeki yang lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang ketidakbersyukuran. Pertama, sikap tidak puas. Ketidakbersyukuran seringkali diiringi oleh sikap tidak puas terhadap apa yang dimiliki. Seorang yang tidak puas cenderung selalu menginginkan lebih, tanpa menghargai apa yang sudah diperolehnya. Kedua, tidak menyadari nikmat. Ketika seseorang tidak bersyukur, dia cenderung tidak menyadari nikmat yang telah diberikan kepadanya. Hal ini bisa membuatnya tidak menghargai rezeki yang sudah ada, dan terus-menerus merasa kekurangan. Ketiga, menyebabkan rasa hampa. Sikap tidak bersyukur seringkali menyebabkan seseorang merasa hampa dan tidak bahagia, meskipun memiliki segala sesuatu yang seharusnya membuatnya bahagia. Hal ini bisa menghambat produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Keempat, menghalangi berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa Dia akan memberkahi orang-orang yang bersyukur. Dengan demikian, ketidakbersyukuran dapat menghalangi berkah dan rezeki yang seharusnya datang kepada seseorang. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk senantiasa meningkatkan kesadaran diri terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melatih diri untuk bersyukur dalam segala kondisi, baik suka maupun duka. Dengan memperkuat sikap bersyukur, seseorang dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dosa dan dosa tersembunyi. Dosa-dosa yang dilakukan secara tersembunyi, tanpa kita sadari, dapat menjadi penghalang bagi aliran rezeki. Dosa-dosa tersembunyi merujuk pada perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang tanpa disadari atau dengan maksud untuk disembunyikan. Seseorang mungkin tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan dosa, terutama jika dosa tersebut tidak terlihat secara langsung, atau tidak disadari sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama atau moral. Dosa tersembunyi seringkali berasal dari tindakan kecil, yang dianggap sepele oleh seseorang, seperti gosip, iri hati, atau mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Menyembunyikan kebenaran atau berbohong, merupakan bentuk dosa yang sering terjadi secara tersembunyi. Dosa-dosa tersembunyi dapat menghalangi aliran rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena dosa tersebut menciptakan penghalang antara seseorang dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk selalu memperhatikan tindakan dan pikiran kita, serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk melakukan introspeksi diri secara rutin, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha untuk memperbaiki diri serta menghindari perbuatan dosa, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dengan melakukan hal tersebut, seseorang dapat membuka jalan bagi aliran rezeki yang lebih baik, dan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memutus silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam Islam, dan bisa mempengaruhi aliran rezeki. Memutus hubungan silaturahmi merujuk pada tindakan memutuskan atau mengabaikan hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat secara umum. Hubungan silaturahmi memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sosial seseorang. Ketika seseorang memutus hubungan silaturahmi, hal tersebut bisa menyebabkan isolasi sosial, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.
Memutus hubungan silaturahmi dengan anggota keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas emosional dan psikologis seseorang. Hubungan silaturahmi yang baik dapat memberikan dukungan dan bantuan dalam berbagai hal, baik secara material maupun non-material. Ketika hubungan tersebut terputus, seseorang dapat kehilangan sumber daya yang penting dalam menghadapi tantangan hidup. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperhatikan, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam berbagai kesempatan. Dengan menjaga hubungan silaturahmi yang baik, seseorang dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ketakwaan yang lemah. Ketidaktaatan terhadap perintah Allah dan menjauhkan diri dari ibadah dapat menghambat aliran rezeki yang berlimpah. Ketakwaan yang lemah merujuk pada kelemahan dalam ketakwaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan adalah kesadaran akan keberadaan Allah dan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Seseorang yang memiliki ketakwaan yang lemah cenderung kurang memiliki kesadaran akan keberadaan Allah dan kurang memperhatikan aspek spiritual dalam kehidupannya. Seseorang dengan ketakwaan yang lemah mungkin tidak konsisten dalam menjalankan ibadah, seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Hal ini bisa menghambat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki ketakwaan yang lemah cenderung rentan terhadap godaan untuk terlibat dalam perbuatan terlarang, seperti maksiat, kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk memperkuat ketakwaan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kesadaran spiritual melalui ibadah, memperdalam pengetahuan agama, dan menghindari perbuatan dosa. Dengan memperkuat ketakwaan, seseorang dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sikap malas. Ketidaksemangatan dalam bekerja dan berusaha secara produktif juga dapat menjadi penghambat rezeki yang tidak disadari. Sikap malas merujuk pada keengganan atau ketidaksemangatan seseorang dalam bekerja dan berusaha secara produktif. Orang yang malas cenderung kurang memiliki motivasi untuk melakukan pekerjaan atau mencapai tujuan. Mereka lebih suka menghindari usaha keras dan mencari kenyamanan instan. Malas juga seringkali mengakibatkan prokrastinasi, yaitu kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan pekerjaan menumpuk dan menimbulkan stres yang tidak perlu. Sikap malas dapat menghambat produktivitas seseorang, karena mereka cenderung tidak efektif dalam menggunakan waktu dan sumber daya yang ada. Sikap malas dapat menghambat kesuksesan seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya, baik dalam karir, pendidikan, maupun kehidupan pribadi. Sikap malas juga dapat menghambat aliran rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketidakaktifan dan ketidakproduktifan dalam mencari rezeki. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk mengubah sikap malas menjadi sikap yang lebih proaktif dan produktif. Ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan tujuan yang jelas, membuat rencana kerja yang teratur, mengelola waktu dengan efektif, dan meningkatkan motivasi diri. Dengan memperbaiki sikap dan perilaku, seseorang dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tidak menjaga kesehatan. Kesehatan yang buruk dapat menghambat produktivitas dan kemampuan untuk mencari rezeki. Tidak menjaga kesehatan merujuk pada perilaku atau kebiasaan yang mengabaikan aspek kesehatan tubuh dan pikiran seseorang. Tidak menjaga kesehatan seringkali ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap pola makan yang sehat dan seimbang. Ini bisa mencakup konsumsi makanan tidak sehat, berlebihan, atau tidak teratur. Tidak menjaga kesehatan juga dapat mengakibatkan stres.
Stres kronis dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Kesehatan yang buruk dapat menghambat produktivitas seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas sehari-hari lainnya. Tidak menjaga kesehatan juga dapat menghambat aliran rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menurunkan kemampuan seseorang untuk bekerja dan berkontribusi secara maksimal dalam mencari rezeki. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan tubuh dan pikiran. Ini termasuk menjaga pola makan yang sehat, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, memiliki kebiasaan tidur yang baik, dan menghindari kebiasaan buruk yang merusak kesehatan. Dengan menjaga kesehatan yang baik, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara keseluruhan, dan membuka pintu rezeki yang lebih luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Pengeluaran yang tidak terkontrol. Ketidakdisiplinan dalam mengelola keuangan, dan pengeluaran yang berlebihan tanpa perencanaan yang matang, juga dapat menghambat aliran rezeki. Pengeluaran yang tidak terkontrol merujuk pada kebiasaan mengeluarkan uang secara tidak terencana, atau berlebihan tanpa memperhatikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Orang yang memiliki pengeluaran yang tidak terkontrol, seringkali kurang memiliki perencanaan keuangan yang matang. Mereka cenderung tidak membuat anggaran, atau rencana pengeluaran bulanan yang terinci. Orang yang memiliki gaya hidup konsumtif, cenderung menghabiskan uang untuk memenuhi keinginan, atau gaya hidup yang mahal, tanpa memperhatikan kemampuan finansial yang sebenarnya. Ketika seseorang tidak memiliki kontrol terhadap pengeluarannya, mereka cenderung tidak memiliki tabungan darurat, atau cadangan keuangan untuk menghadapi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Pengeluaran yang tidak terkontrol, seringkali menyebabkan stres dan kegelisahan terkait keuangan. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang, serta hubungan dengan orang lain. Kebiasaan pengeluaran yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada masa depan seseorang, baik itu dalam hal mencapai tujuan keuangan jangka panjang, maupun kemandirian finansial di masa pensiun. Pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menghambat aliran rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak memanfaatkan rezeki yang sudah diberikan dengan bijak dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk memulai dengan membuat anggaran keuangan yang terinci, memprioritaskan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, dan mengurangi pemborosan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap pola pengeluaran, dan membangun kebiasaan menyimpan untuk masa depan. Dengan mengontrol pengeluaran dan mengelola keuangan secara bijak, seseorang dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Rasa iri hati. Membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan, dan merasa iri terhadap rezeki orang lain, bisa menjadi penghambat bagi rezeki kita sendiri. Rasa iri hati merujuk pada perasaan tidak senang, atau tidak puas terhadap kesuksesan, keberuntungan, atau keberhasilan orang lain, yang seringkali disertai dengan keinginan untuk memiliki atau mencapai hal yang sama. Rasa iri hati seringkali disertai dengan perasaan kecemburuan terhadap orang lain yang dianggap lebih sukses atau beruntung. Ini bisa mengakibatkan timbulnya perasaan negatif dan sikap yang tidak baik terhadap orang lain. Orang yang merasa iri hati cenderung kurang memiliki rasa syukur terhadap apa yang telah mereka miliki. Mereka lebih fokus pada apa yang tidak mereka miliki, daripada mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa iri hati dapat merusak hubungan sosial seseorang dengan orang lain, karena menimbulkan perasaan tidak nyaman atau ketidakpercayaan. Ini bisa mempengaruhi kualitas hubungan dan menyebabkan isolasi sosial. Rasa iri hati dapat menyebabkan stres, kegelisahan, dan ketidakbahagiaan secara emosional. Perasaan negatif ini dapat mengganggu kesejahteraan mental dan psikologis seseorang. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap perasaan iri hati,
dan menggantinya dengan rasa syukur dan apresiasi terhadap kesuksesan orang lain. Ini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan perhatian pada pencapaian dan keberkahan yang telah dimiliki, serta berusaha untuk menjadi lebih baik tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Dengan mengubah sikap dan persepsi, seseorang dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Meninggalkan waktu luang tanpa kegiatan produktif atau ibadah dapat menghambat potensi rezeki yang bisa didapatkan. Tidak memanfaatkan waktu dengan baik merujuk pada kebiasaan atau perilaku yang mengakibatkan pemborosan atau penggunaan waktu yang tidak efisien. Orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik seringkali kurang memiliki perencanaan atau jadwal yang teratur untuk aktivitas sehari-hari. Mereka cenderung melakukan kegiatan tanpa arah atau tujuan yang jelas. Orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik mungkin juga kurang efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan mereka. Mereka cenderung terjebak dalam siklus prokrastinasi atau terganggu oleh hal-hal yang kurang penting. Terkadang juga dapat mengakibatkan kehilangan peluang untuk belajar, berkembang, atau mencapai tujuan hidup. Hal ini bisa menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik cenderung mengalami ketidakseimbangan dalam hidup mereka, di mana waktu untuk pekerjaan, keluarga, rekreasi, dan ibadah tidak terdistribusi dengan seimbang. Terkadang juga dapat menghambat produktivitas seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan pribadi. Ketika seseorang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, mereka bisa kehilangan peluang untuk mencari rezeki dan berkembang secara profesional maupun pribadi. Hal ini dapat menghambat aliran rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap penggunaan waktu dan memprioritaskan aktivitas yang penting dan mendukung tujuan hidup. Ini termasuk membuat jadwal harian atau mingguan, mengidentifikasi waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, dan menghindari kebiasaan yang memboroskan waktu. Dengan memanfaatkan waktu dengan baik, seseorang dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Ketidakadilan dalam bertransaksi. Berlaku tidak adil dalam urusan bisnis dan transaksi dagang juga dapat menjadi penghambat rezeki yang tidak disadari. Ketidakadilan dalam bertransaksi merujuk pada perilaku atau praktik yang tidak adil atau tidak jujur dalam melakukan transaksi dagang atau bisnis. Salah satu bentuk ketidakadilan dalam bertransaksi adalah penipuan, di mana seseorang dengan sengaja menipu atau mengecoh pihak lain untuk keuntungan pribadi. Ini bisa mencakup penjualan barang palsu, manipulasi harga, atau penipuan investasi. Ketidakadilan dalam bertransaksi juga bisa terjadi ketika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Ini bisa berupa penundaan pembayaran, pengiriman barang yang cacat, atau penghentian layanan tanpa alasan yang jelas. Beberapa bentuk ketidakadilan dalam bertransaksi juga meliputi praktik diskriminatif, di mana seseorang atau sekelompok orang diberi perlakuan yang tidak adil berdasarkan karakteristik pribadi, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam konteks bisnis dan pemerintahan, ketidakadilan dalam bertransaksi seringkali terjadi dalam bentuk korupsi, di mana pejabat atau pengusaha menggunakan kekuasaan atau pengaruh mereka untuk memperoleh keuntungan secara ilegal atau tidak jujur. Praktik ketidakadilan dalam bertransaksi dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil, serta menghambat pembangunan dan kemajuan masyarakat. Ketidakadilan dalam bertransaksi juga dapat menghambat aliran rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melanggar prinsip keadilan dan kebenaran yang merupakan bagian penting dalam Islam. Untuk mengatasi penghambat ini, penting untuk mempromosikan prinsip keadilan,
integritas, dan etika dalam semua aspek bisnis dan transaksi. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan hukum dan regulasi yang adil, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik yang merugikan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam berbisnis. Dengan memastikan transaksi yang adil dan jujur, seseorang dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, share, komen, subscribe dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat!